Ibarat kayak niat nggak sih kasih line ke Seokjin. Ini Seokjin dan Jimin nggak ada cuma ngisi bagian rap, itu pun bareng-bareng. Jin hampir tidak memiliki 1 detik jatah layar di Not Today. Dia cuma dilahirkan tanpa bakat apapun. Mereka kan berbakat nih, tapi kenapa mereka itu kerap kali mendapatkan line yang sedikit? Annyeonghaseyo Cembidul, Yusokim Emida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Jin yang lagi-lagi mendapatkan line distribution dikit banget nih guys, parah banget juga dikitnya. Dan gak hanya tentang Jin saja, tapi beberapa netizen itu juga melihat bahwa Jisoo juga kerap kali mendapatkan line distribution yang dikit. By the way, kenapa sih mereka itu sering kali mendapatkan line distribution yang sedikit? Apa yang terjadi? But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, finally BTS dan juga Coldplay itu merilis kolaborasi bersama mereka. Yeay, udah ada yang dengerin? Jadi menutup bulan September dengan semangat tinggi, Coldplay dan BTS menggabungkan seni mereka dalam single kolaboratif yang sangat dinanti yang bertajuk My Universe. Ditulis oleh Coldplay bersama dengan rapper dari BTS yaitu RM, Suga, dan J-Hope. Lagu synth-pop single kedua dari album studio Coldplay yang akan datang, Music of the Stars, dan berbagi kisah dua kekasih yang menentang segala rintangan untuk tetap bersama. Dulu gelap lebih nyaman bagiku dalam bayangan panjang, dan mereka berkata bahwa kita tidak bisa bersama karena kita datang dari sisi yang berbeda. Nah, Coldplay itu awalnya menulis lagu untuk BTS, tetapi kemudian mengubah keadaan untuk memasukkan septet Korea Selatan dalam penulisan lagu tersebut. Dan video lirik resminya mencerminkan tentang tema antar dimensi album, menunjukkan langit gelap gulita yang dihiasi bintang-bintang, memanfaatkan font bergaya tulisan tangan dalam warna-warna cerah. Lirik muncul di layar bersama dengan coret-coret yang terinspirasi ruang angkasa, menciptakan pengalaman menontonnya immersive. Dinyanyikan dalam bahasa Korea dan Inggris, lagu ini menampilkan rap Korea oleh Suga dan J-Hope BTS, membuktikan komitmen Coldplay dan BTS untuk mengatasi hambatan bahasa dengan karya seni mereka. Tepat sebelum lagu selesai, Coldplay juga memperkenalkan outro electro dance yang kuat dengan pernyataan dinamis yang mempromosikan kesatuan. Kita sendirian di alam semesta, alih-alih melihat diri kita sendiri di alam semesta yang luas, kelompok-kelompok tersebut juga menantang perspektif, meminta kita untuk melihat yang lainnya sebagai kesatuan yang disatukan oleh cinta. Video lirik dari My Universe juga lirisan pertama dari seri 4 bagian, dan ini akan segera diikuti oleh pemutaran perdana film dokumenter Inside My Universe pada tanggal 26 September pukul 17.30 IST, dan dua versi baru dari lagu tersebut, remix Supernova 7 dan versi akustik pada tanggal 27 September pukul 4.30 pagi IST. Perjalanan kolaboratif ini akan diakhiri dengan video resmi yang tanggalnya juga belum diumumkan. Dan honestly ya, aku juga sangat suka banget sama lagunya. Kan menurut aku lagunya kayak cepet banget sih, ngebuat kita nyantol. Aku sumpah suka banget guys. Nah, by the way, setelah kita mendengarkan My Universe di sini ya, banyak juga dari para penggemar yang pastinya sangat seneng juga dong ya. Seneng banget dong, ngaku seneng nggak? Tapi di sini para penggemar itu juga nggak bisa nggak kecewa sih. Setelah mereka itu melihat bagaimana line distribution, yang mana line distribution di sini dianggap nggak adil banget. Coba aku langsung baca ini ya, beberapa komentar dari para penggemar. Ibarat kayak niat nggak sih kasih line ke Seokjin, nggak dikasih nanti namanya bukan BTS. Jadi dikasih aja ya 3 detik dan tetap OT7. Ini gimana My Universe, bagus banget ya. Aku liatin lagi agak rame nih karena pas Seokjin sama Jimin dikit. Menurut aku pribadi, it has to go that way. Kenapa? Karena ini juga adalah lagu kolaborasi dan ini ada di albumnya Coldplay, bukan di Bangtan. Pasti banyakan di Coldplay, terus sih. Emang sih ini collab, tapi setidaknya partnya Seokjin sama Jimin dikasih satu kalimat tersendiri, kayak gitu udah cukup sih. Semua member dapat kok line walaupun ada satu kalimat. Ini Seokjin dan Jimin nggak ada cuma ngisi bagian rap, itu pun bareng-bareng, agak disayangkan juga. Well, Cinggu itu adalah beberapa opini dari para penggemar, dimana di sini para penggemar itu juga kecewa banget setelah melihat bagaimana line distributionnya. Dan setelah aku kulik-kulik lebih dalam lagi, ternyata ini tuh bukan the first time para penggemar kecewa dengan bagaimana line distribution terhadap lagu-lagu dari BTS. Kalau ini kan lagu kolaborasi, ya mungkin dapat kita maklumi ya, tapi ada juga beberapa lagu dari BTS yang lain, ini juga diprotes oleh para ARMY seperti itu, dikarenakan line distributionnya dianggap kurang adil, terutama kepada Jin. Contoh nih, seperti yang di Dynamite. Di sana penggemar melihat bahwa Jin tidak memiliki kesempatan untuk penyanyi solo ketika menyanyikan bagiannya tidak seperti member lainnya. Dan Seokjin juga katanya tidak punya waktu tayang atau screen time dan lirik di bagian pertama lagu ketika semua member menyanyikannya bagian mereka dan memiliki bidikan solo. Dan dapat kalian lihat di sini ya, di pembagian lirik dan juga fokus,
Jin menduduki peringkat terakhir dengan total jepretan hanya 5 detik dari video musik berdurasi 3 menit 44 detik tersebut. Dan gak hanya di Dynamite saja, pada tahun 2017, penggemar juga memperhatikan bahwa Jin hampir tidak memiliki 1 detik jatah layar di Not Today. Saat itu banyak orang bercanda mengatakan bahwa intro dari label Big Hit memiliki lebih banyak jatah layar daripada Jin. Well guys, aku paham betul gimana perasaan kalian di saat melihat bias kalian mendapatkan line yang sedikit. Aku paham seperti itu kok, aku tahu. Nah di sini juga penggemar itu sudah membagikan beberapa hal. Misalnya kayak gini, Hai Army coba deh baca artikel dari Rolling Stone. Di sana juga udah dijelasin kok sama Kim Sok Jin bahwa lagu-lagu mereka memang dibagiin atas rembukan bersama, atas musyawarah dan juga mufakat. Jadi di artikel Rolling Stone itu sudah ditanya bagaimana sih semua interaksi vokal yang kompleks pada lagu-lagu BTS itu terjadi. Gimana kamu semua memutuskan bagian siapa yang akan menyanyikan bagian tersebut. Jadi ketika sebuah lagu selesai, kita semua akan menyanyikannya. Kami juga akan menyanyikan seluruh lagu. Kemudian kami memutuskan baris mana yang benar-benar sesuai dengan orang dan karakter mana. Dan kami juga mencoba menyelesaikan lagunya. Oke, jadi memang sudah sesuai dengan keputusan bersama guys. Ternyata Jungkook juga pernah mengatakan bahwa secara alami bagian tertentu diberikan kepada orang yang paling cocok dengan karakter lagu tersebut. Jin juga setuju dengan ucapan dari Jungkook dan menurutnya setiap anggota memang punya gaya yang berbeda. Wajar sih jika orang yang paling cocok untuk ngambil bagian, semua anggota kami memiliki suara yang berbeda, jadi tergantung pada gaya lagunya, dan itu akan dibawakan oleh orang yang paling cocok dengan getaran hal tersebut. BTS juga berkali-kali membuktikan bahwa tidak masalah beberapa banyak line yang mereka miliki dalam sebuah lagu. Kerja tim adalah faktor yang terpenting bagi grup, dan itulah yang membuat mereka terus maju dalam perjalanan bersama sebagai BTS. Dan dikutip dari Tribal Style, dari Instagram @armybayseina, Bang PDD mengatakan bahwa line atau part mereka di bagian itu sesuai dengan anggotanya. Apabila itu yang terbaik dan juga mereka semua sama-sama memikirkan kerja yang bagus dalam bertim terlebih dahulu, bukan kebutuhan diri sendiri saja, dan sehingga mereka juga tidak memendam sendiri masalah yang ada di dalam diri mereka. Jadi kurang lebih seperti itulah guys, oke? Dan buat kalian yang pengen tahu gimana cara pembagian line distribution, ntar aku jelasin. Aku di sini mau ngebahas dulu tentang Jisoo, oke? Dan gak hanya tentang Jin saja ya, tapi Jisoo juga yang berada di Blackpink itu kerap kali disebutkan punya line yang sedikit banget. Bahkan di Quora ada yang telah membagikan beberapa opini dari netizen Korea terhadap Jisoo. Coba kita baca opini mereka terhadap Jisoo itu kayak gimana. Sejujurnya aku itu penasaran apakah suara Jisoo benar-benar serak. Kupikir suaranya cuma rendah dan juga sengau. Dia tidak bisa bernyanyi. Aku tidak mengerti kenapa yang Hyunsuk selalu menaruh satu member yang sama sekali nggak bisa bernyanyi. Sandara Park dan sekarang Jisoo. Dia cuma dilahirkan tanpa bakat apapun. Itu adalah komentar-komentar dari netizen di Korea sana terhadap Jisoo. Mereka itu nggak tahu ya, atau mungkin belum sadar bahwa Jisoo ini punya suara yang benar-benar bagus banget dan juga unik. Oke, berbicara mengenai Jisoo yang kerap kali mendapatkan line distribution yang sedikit. Menurut aku nggak sedikit-sedikit banget sih. Line dari Jisoo itu banyak loh guys. Kalau kita bandingkan dengan Dara dari 2NE1, menurut aku line dari Jisoo ini lebih banyak. Serius, aku juga ngikutin banget kan 2NE1 kayak gimana. Dan aku juga melihat di sana line distribution dari Dara hampir di setiap lagu itu kayak dikit. Kalau Jisoo menurut aku udah banyak sih. Kayak sesuai juga gitu, serius. Tapi ada satu hal yang paling diprotes oleh para penggemar adalah bagaimana saat era yang Ice Cream. Sama juga, ini itu merupakan kolaborasi dari Blackpink bersama dengan artis western, yaitu Selena Gomez. Nah, pada saat itu, banyak yang kecewa di saat melihat line distribution-nya nih guys. Banyak yang merasa bahwa pembagian line distribution itu nggak adil sama sekali. Terutama untuk Jisoo yang kerap kali mendapatkan line distribution yang sedikit. Banyak dari para penggemar di sini yang menginginkan supaya Jisoo juga mendapatkan line distribution yang banyak seperti member-member yang lain di lagu-lagu mereka lainnya, gitu guys. Dan di sini aku akan langsung aja ngebacain bagaimana pendapat dari Jisoo Stan yang sudah dibagikan di Quora, oke? Mungkin pendapatnya ini juga sama seperti Jisoo Stan yang lain. Banyak yang mengatakan bahwa Jisoo itu hanya modal tampak doang. Ada juga yang mengatakan kalau dia bukanlah penari yang kuat dan juga tidak bisa mengambil nada tinggi saat bernyanyi. Ada yang bilang suaranya nggak sebagus Rose, wajahnya nggak seterkenal Jennie atau tariannya juga nggak sehebat Lisa. Dia visual, tapi tidak terlalu mencolok di grup. Sama seperti layaknya Jin di BTS. Namun, dia mungkin member yang tidak bisa dibenci. Wajah polos yang ia tampilkan nyatanya selalu dapat menghipnotis orang-orang untuk selalu sayang sama dia. Percaya atau enggak ya, Jisoo ini selalu dapat line nyanyi paling sedikit di Blackpink. Walaupun sebetulnya dia adalah lead vokal. Kesel banget. Sebagai Jisoo Stan, aku ngerasa kecewa. Why? Soalnya aku selalu nunggu part dimana Jisoo nyanyi. Suara dia di Blackpink itu menurutku yang paling unik. Tapi nyatanya apa saudara-saudara, dia nyanyi paling dikit. Dan itu pun jarang banget dapat line nyanyi pas bagian rap lagu. Oke, sabar banget nih aku diginiin. Dan masalah dance, mungkin Jisoo emang agak lemah sih di situ. Karena apa? Dia ikut YG awalnya bukan karena dia ingin debut sebagai idol, tapi dia ingin jadi aktris.
Coba deh bandingin dari awal debut tahun 2016 sampai sekarang, tarian dia jadi jauh lebih baik. Ya, walaupun memang nggak sebagus Lisa yang memang dancer ya. Tapi kan untuk itu dia juga terus berusaha. Bahkan mungkin bisa dibilang dia itu juga jarang lupa sama koreografi. Dan ya, untuk vokal pasti semua penyanyi punya warna suara yang berbeda-beda. Kayak Jisoo nih, dia itu punya jenis suara husky yang terkesan berat dan dalam. Kalau menurut aku, dia itu lebih cocok nyanyi di lagu ballad. Kayak waktu itu pas nyanyi lagu Yuki no Hana, sumpah itu bagus banget. Menurut aku suara Jisoo ini emang cocok untuk ngisi soundtrack drama Korea. Modal tampang doang, hello. Kalian pikir YG tipikal agensi yang nyari trainee dengan modal tampang doang apa? Suka kesel sama orang-orang yang ngerendahin Chu dan mulai banding-bandingin dia sama member-member yang lain. Jadi gitu nih guys, pendapat dari Jisoo Stan. Dan sebentar lagi Jisoo ini akan segera melakukan debut solo. Dan dalam debut solonya nanti aku rasa dia akan menunjukkan kemampuannya dia kepada orang-orang. Jadi buat orang yang mengatakan Jisoo ini cuma modal tampang doang, nanti open your eyes ya. Kalian dapat lihat bagaimana kehebatan dari Jisoo di debut solonya. Aku sih secara pribadi suka banget dengan jenis suara dari Jisoo. Suaranya itu kayak serak-serak gitu kan. Ya, aku emang bener-bener kayak nikmatin banget sih suara dia di lagu-lagu dari Blackpink. Semua member dari Blackpink juga di sini memiliki warna suara yang berbeda-beda sih. Itu yang ngebuat Blackpink ini menjadi grup yang unik. Jadi kesimpulannya adalah banyak yang menyebutkan bahwa Jisoo dan juga Jin itu kerap kali mendapatkan line yang sedikit. Banyak yang bilang bahwa mereka ini cuma modal tampang doang, nggak berbakat sama sekali. Padahal mereka sebenarnya berbakat dong ya. Nah terus yang menjadi pertanyaan kita adalah, mereka kan berbakat nih, tapi kenapa mereka itu kerap kali mendapatkan line yang sedikit? Gimana sih sebenarnya pembagian line distribution yang berada di dalam sebuah grup? Jadi gini guys, sistem pembagiannya ya. Kalau kalian mungkin sudah nonton program-program Produce 101 ataupun kalian juga udah nonton yang Girls Planet, di sana kita juga diperlihatkan bagaimana sistem pembagian line distribution untuk sebuah grup. Jadi biasanya kayak gini, mereka itu kan dikasih nih sebuah lagu kayak gitu, lagunya juga kayak lirik-lirik gitu kan. Nanti setiap member itu disuruh untuk nyanyiin dong satu persatu. Nah nanti biasanya di sini ada produser rekaman lagunya gitu. Nah nanti produser lagu inilah yang akan menilai siapa yang cocok. Dan kalau mungkin produser lagunya adalah member dari grupnya sendiri, ya udah mereka nanti yang akan menentukan siapa yang cocok di bagian tersebut. Nanti mereka juga akan musyawarah juga kok sebelum memutuskan rekamannya. Jadi Jinggu memang itu disesuaikan dengan karakter suara dari mereka, cocok atau enggak, dan apakah mereka memang bisa menyanyikan bagian tersebut, baik saat direkaman dan juga saat melakukan live. Oke, nggak cuma di rekaman doang nih, mereka harus nyanyi, tapi di live-nya juga bisa nggak menyeimbangkan kondisi mereka, gitu guys. Dan gak gitu saja, yang paling penting dalam pembagian line distribution adalah bagian dari setiap membernya. Kalian pasti tahu bahwa setiap member sini punya bagian tertentu. Ada yang jadi rapper, ada yang jadi vokal, bener nggak? Dan coba sekarang kita lihat bagian-bagian dari member Blackpink. Nah untuk Jisoo sendiri, Jisoo ini ambil bagian di visual dan juga lead vokal. Lalu ada Jennie ini juga merupakan lead vokal di Blackpink sekaligus main rapper. Lalu ada Rose ini adalah main vokal di grup, sekaligus dia ini juga merupakan lead dancer. Dan yang terakhir adalah Lisa. Lalu untuk Lisa sendiri, dia ini merupakan main dancer dan juga lead rapper serta sub vokal. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana bagian untuk member BTS. Yang pertama itu adalah RM. RM ini memiliki posisi sebagai leader dan juga main rapper. Lalu ada Jin yang berposisi sebagai sub vokalis dan juga sebagai visual di grup. Yang berikutnya adalah Suga yang memiliki posisi sebagai lead rapper. Lalu ada Jaehook yang berposisi sebagai main dancer, sub rapper dan juga sub vokalis. Lalu ada Jimin, posisinya adalah sebagai main dancer dan juga lead vokal. Lalu ada Taehyung, posisinya adalah sebagai lead dancer, sub vokalis dan juga visual. And the last adalah Jungkook, ini adalah main vokal, lead dancer, sub rapper, center dan juga maknae. Dan aku rasa banyak dari kalian yang belum paham main vokal itu apa, lead vokal itu apa, sub vokal itu apa. Belum paham ya? Oke, aku jelasin ya. Nah, Jinggu untuk main vokal sendiri, main vokal ini merupakan anggota yang dinilai mempunyai kemampuan menyanyi yang paling baik di antara yang lain. Mereka juga punya bagian menyanyi yang paling banyak di antara member lain. Lalu yang berikutnya adalah lead vokal. Untuk lead vokal sendiri adalah member yang mampu mengambil nada sulit untuk melengkapi sang main vokal. Apalagi posisi sub vokal yang bisa dibilang sebagai pelengkap antara lead vokal dan juga main vokal. Mereka biasanya mendapatkan bagian menyanyi yang lebih sedikit daripada main dan juga lead vokal. Lalu yang berikutnya adalah main rapper. Main rapper adalah orang yang punya kemampuan rap paling baik di antara yang lain. Mereka juga kerap kali menulis lirik sendiri untuk bagiannya. Lalu untuk lead rapper biasanya adalah orang yang punya kemampuan rap terbaik kedua dalam grup. Biasanya dia juga adalah pembuka untuk masuk ke bagian rap dalam sebuah lagu. Selanjutnya untuk sub rapper, orang yang kemampuan rapnya lebih bagus dari vokalis tetapi tidak sebaik main rapper maupun lead rapper. Yang berikutnya adalah main dancer.
Main dancer sendiri adalah orang yang biasanya punya kemampuan menari paling baik di antara member lain. Dalam sebuah lagu biasanya ia mempunyai bagian menari sendirian. Sedangkan untuk lead dancer biasanya adalah orang yang kalau di grup sedang menarikan koreografi secara bersamaan, mereka ini kerap kali berada di depan. Jadi gitu nih guys, perbedaan dari main vokal, lead vokal, sub vokal, dan juga beberapa posisi yang lain. Sekarang udah paham ya dengan bagian-bagian dari setiap idol di sebuah grup. Jadi biasanya bagian-bagian tersebut juga mempengaruhi pembagian line distribution. Misalnya nih lagunya itu kan kebanyakan rap, pasti yang paling banyak dapetin bagian di lagu tersebut adalah orang-orang yang memiliki bagian di rap gitu guys. Kalau lagunya memang kayak lagu-lagu ballad atau lebih mengandalkan tentang kemampuan suara baik dalam nada tinggi dan sebagainya, biasanya yang akan mendapatkan vokal paling banyak adalah mereka yang memiliki bagian dalam vokal. Jadi kurang lebih seperti itulah pembagian-pembagian line distribution untuk setiap idol di sebuah grup. Enggak semerta-merta mereka itu mendapatkan line banyak dikarenakan mereka ngisi bagian ini, ngisi bagian itu. Enggak. Tapi mereka juga dilihat apakah udah cocok atau enggak dengan lagu tersebut. Gimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, cingkuskan aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.